kecuali yang musafir. Musafir virtual ini berlaku atau tidak saya tidak tahu. Iya. Jadi kalau pakai musafir virtual, Pak Hasbullah ini bisa nggak Jumatan, soalnya dia bergabung dengan link Zoom yang website di Jakarta. Tapi kalau musafir virtual. Apa ada musafir virtual, Pak? Ya itu makanya. Ruhnya jalan. Perlu musafir virtual itu bisa. Kaedahnya, Pak ya. Kaedah fikihnya kita rubah. Oh iya. Ada musafir virtual. Permisi Pak Irfan. Ya, monggo. Pak Buya menunggu dibukakan oleh host. Oh, siap. Pak Buya Edo. Bukakan tapi nampaknya mungkin linknya apa namanya internetnya Pak. Ya, di sini yang ada di waiting room sudah langsung kami admit ya. Jadi di waiting room ada Pak Safi dan Pak Hendry. Pak Buya belum kelihatan di waiting room ya. Ya, udah di-admin itu. Oh iya, udah di-admin, mungkin menunggu. Udah masuk nampaknya. Oh, sudah ya. Baca terus B, Enggak jatuh. namun Apa maksudnya, Mbak? Maksudnya, Mbak? Tunggu Pak Jun nanya. Mas, udah bisa saya tinggal ya Pak Irfan? Karena kita kan live streaming juga. Oke, ya. Kami goingan tulis. Kan minta sopo nanti deh. Sopo. Ucap ya. Ya. Jangan link bukan. Terus ya. Sun. Assalamualaikum. Tais. Bola. bahasa Inggris mah. Sudah bisa kita mulai Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah ya? Ya, kayaknya ini sudah ada 32 ya. Mungkin 15 jurnal dikali 2 udah ada 30 ditambah saya ada Bu Nur dan Prof Martin ya 33, mungkin satu ada yang belum, tapi wakilannya sudah ada. Aduh. Gratis kan? Transportasi bermin dulu nih. Masalah itu Pak Umar. Bila itu salahnya. Apa udah lole tadi? Coba kita kasih lole. Bawa lole tadi ke sini ya. Dan Pak Wei dikasih kopi. Ya. Untuk orang buri yang rumahnya. Orang buri tak burinya nggak ada. Satu hari nanti. Mana ada Bang Ping itu pas ya. Assalamualaikum Pak Irfan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Safi ya. Baik. Ya, Pak Irfan. Gimana kabar Bapak? Baik. Kopinya. Ya. Nanti ada orang Aku udah minta kopi apa dia? Laporan. Berganti. Laporan siap deh.
berarti. Baik, Bapak Ibu kita Minum-minumlah. Ini. eh, ya, Bapak Ibu kita mulai ya. Ya Pak, siapa? Ya, baik. Silakan, Assalamualaikum siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah wa ba'd. Yang saya hormati Ibu Nurmalihah, selaku narasumber juga pada pertemuan ini, dan Bapak Ibu semua yang tetap semangat dari kelas B ya, 15 jurnal. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan ya pertemuan kita pada kegiatan short course akreditasi jurnal ini. Dan pada kesempatan ini kita akan berkenalan dengan Scopus ya. Berkenalan dengan Scopus supaya kita bisa memantaskan diri dengan Scopus itu ya Bapak Ibu. Nah, saya akan memulai, nanti dilanjutkan oleh Ibu Nurmalihah dan Bapak Ibu semua. Banyak pertanyaan terkait dengan Scopus ya. Tetapi sesungguhnya pertanyaan itu sudah ada jawabannya dari Scopus sendiri. Nah, permasalahannya kadang kita tidak mengetahui tempat di mana jawaban itu berada. Nah, ini ya misalnya pertanyaan yang paling sederhana, betulkah Scopus tidak membuat pernyataan di dalam kriterianya bahwa sebuah jurnal tidak harus menggunakan bahasa Inggris. Betulkah pernyataan itu? Nah, kemudian ini pertanyaan sederhana. Sebenarnya itu sudah ada dijawab. Nah, maka oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk berta'aruf, berkenalan dengan Scopus ya. Kita akan langsung merujuk kepada web Elsevier ya. Nah, kita langsung masuk ke web Elsevier ya. Saya akan mencoba. Ya. Ya, Bapak Ibu ini yang sudah tampak Bapak Ibu? Ya. Sudah Pak. Sudah ya, oke, baik. Sudah. Bapak Ibu, untuk mengawali berkenalan dengan Scopus, hari ini tema kita adalah pengenalan tentang indeksasi Scopus. Nanti untuk detail tentang Scopus kriteria pada pertemuan berikutnya. Jadi kita ingin melihat dulu apa yang sudah disajikan oleh Scopus terkait dengan indeksasi ataupun hal-hal lain dalam konteks profesionalisme jurnal ya. Baik. Nah, Bapak Ibu nanti bisa masuk kepada portal elsevier.com ya Bapak Ibu. Nanti itu mudah saja. Nanti di googling itu muncul seperti ini. Nanti Bapak Ibu langsung scroll ke bawah ya, langsung scroll ke bawah. Nah, di sini ada solution, ada researchers, about, dan seterusnya. Nah, di sini ada pilihan Bapak Ibu, ada Scopus, Science Direct, Mendeley, dan seterusnya. Nah, disinilah kita akan masuk kepada rumahnya Scopus. Nah, jadi rumahnya Scopus. Jadi nanti tadi sudah saya share ya beberapa hasil download PDF. Itu sungguhnya ada di sini. Cuma tadi sudah saya share biar nanti Bapak Ibu jika itu hilang, Bapak Ibu tidak usah panik, maka langsung saja ke sini. Jadi ini portal yang disediakan oleh Scopus, ini banyak hyperlinknya. Jadi nanti langsung klik, langsung keluar apa yang kita butuhkan. Nah, kita klik Scopus di sini ya. Nah, maka Bapak Ibu akan masuk kepada link yang di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini ada Scopus ya, kemudian
masuk ya. Nah, ini biasanya Bapak Ibu ada NXS itu pengalaman saya itu kalau dihapus dia akan masuk kepada informasi yang lebih lengkap tentang Scopus. Nah, disinilah kita mulai akan melihat apa yang terkait dengan Scopus ya Bapak Ibu. Nah, baik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya ada view the fact sheet ya. Kemudian di sini juga ada download the fact sheet. Ini bisa Bapak Ibu klik kemudian download, nanti akan masuk kepada informasi yang lebih jelas. Nah, ini saya sebutkan langkahnya ya supaya nanti Bapak Ibu tidak kehilangan jejak jika kemudian file PDF yang sudah tadi dibagikan itu hilang misalnya. Maka kita klik saja di sini ya, view the fact sheet. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat ya PDF ini ya. Nah, ini ringkasan ya dari Scopus ya. Tapi ini baru ringkasan. Nah, di sini ada hyperlink, Bapak Ibu lihat ya, di sini ada hyperlink yang biasanya kita gunakan untuk masuk kepada Scopus yang lebih jauh ya. Di sini ada di sini sfr.com solution Scopus content policy and selection. Nah, nanti Bapak Ibu di sini diklik ya, ini hyperlink ini diklik oleh Bapak Ibu nanti akan masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, inilah kita sudah masuk kepada informasi lengkap tentang Scopus ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat ya. Maka di sini nanti ada title evaluation process, ada journal selection, ada title re-evaluation, publication ethic, books and conference. Nah, ini semuanya ya itu terkait dengan Scopus. Nanti ini kalau kita klik akan merujuk kepada segala sesuatu ya yang terkait dengan Scopus. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, oke, nah ini Bapak Ibu sumbernya. Sekarang kita akan melihat satu persatu apa saja isi daripada Scopus itu yang terkait dengan jurnal ya. Sebenarnya ada beberapa bagian juga yang perlu kita sampaikan di sini ya Bapak Ibu. Misalnya ya, misalnya yang ini. Ya. Nah, ini yang tadi sudah saya downloadkan ya, Bapak Ibu. Ini isinya nanti akan seperti ini ya. Nah, ini. Ya. Nah, nanti setelah kita masuk ya Bapak Ibu kepada bagian yang tadi ya Bapak Ibu tadi yang sudah saya masukkan, nanti Bapak Ibu akan melihat ya apa yang kita butuhkan ya. Nah, ya, nah kembali ke sini Bapak Ibu. Nah, pada halaman title evaluation process, Bapak Ibu akan melihat di sini ya
ada bagian ini ada jurnalis, kemudian ada general introduction to Scopus and work ya, and the work of the content selection CSAB, kemudian ada Scopus title suggestion form, kemudian ada role of an editor, kemudian ada content selection process. Nah, ini apa yang dimaksud Bapak Ibu ya? Nanti di bagian 1 ini jurnalis, Bapak Ibu akan melihat semua jurnal yang sudah terindeks oleh Scopus. Jadi ini kalau diklik Bapak Ibu akan menemukan jurnal-jurnal yang sudah diindeks oleh Scopus. Nah, kemudian yang berikutnya di sini Bapak Ibu akan melihat bagaimana sistem kerja CSAB ya, Content Selection and Advisory Board. Nah, ini. Kemudian di bawahnya di sini ada Scopus title suggestion form. Ini adalah form yang nanti jika Bapak Ibu sudah siap untuk mensubmit. Jadi mulainya dari sini, ya. Kemudian di bawahnya ada role of an editor. Di sini Bapak Ibu akan ditunjukkan bagaimana menjadi editor dan tugas-tugas editor yang baik. Nah, kemudian di bawahnya ada content selection process. Nah, ini adalah ada tanya jawab terkait dengan tata kelola jurnal agar terindeks oleh Scopus. Nah ini Bapak Ibu ya, kriteria. Nanti kalau Bapak Ibu ke bawah ya, ini akan nanti terlihat apa yang Bapak Ibu inginkan. Nah di sini. Nah, ini rumahnya Bapak Ibu sebelum kita masuk dari konten itu. Nah, berikutnya kita akan melihat satu persatu ya, apa isi dari link-link ini ya. Oke, saya ingin mulai dari yang paling penting. Kalau jurnalis saya kira Bapak Ibu tidak perlu kita lihat sekarang, nanti Bapak Ibu dalam kesempatan lain bisa melihat ya. Tapi saya ingin melihat apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ada materi ya terkait dengan indeksasi Scopus yang oleh setiap kita harus kita khatamkan Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan di sini ada 17 halaman Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu semua ya perlu menghatamkan materi ini ya pada kesempatan-kesempatan berikutnya ya. Nah ini, jadi ini adalah tanya jawab ya terkait dengan bagaimana jurnal yang dikehendaki oleh Scopus dan bagaimana jurnal-jurnal itu berproses untuk terindeks oleh Scopus ya. Nah, kita akan lihat ya, tapi tidak secara detail, nanti detailnya pada pertemuan yang berikutnya ya. Di sini misalnya ada keterangan tentang stage 1, pre-submission and self evaluation. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi dalam Scopus itu ada 2 tahapan ya. Nah, ada 2 tahapan. Nah, ini adalah kriteria awal bagaimana jurnal Scopus itu, jurnal kita itu harus memantaskan diri dengan Scopus, ya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan ya Bapak Ibu, sangat bagus sekali. What journal are eligible for Scopus review? Di sini pertanyaannya, ya. Bagaimana sebenarnya kriteria jurnal yang terindeks oleh Scopus? Kemudian yang berikutnya ada apa yang disebut dengan peer review article in peer review journal. Nah, Bapak Ibu di sini lihat. Jadi di sini akan dijelaskan apa yang disebut dengan peer review artikel di dalam peer review jurnal. Nah, ini. Nah, kemudian ada macam-macam ya, different kind of peer review jurnal. Di sini ada disebut dengan editor peer review, ada open peer review, kemudian single blind peer review, ada double blind peer review, dan seterusnya. Nah, kemudian juga pertanyaan, what does inclusion in Scopus mean for a journal? Nah, ini juga ya, apa yang dimaksud dengan sebuah jurnal bahwa dia sudah dimasukkan oleh Scopus ya di dalam indeksasinya. Nah, dan seterusnya. Kemudian
ada pertanyaan juga ya terkait dengan citasi di Scopus. Kemudian, why does the abstract of article have to be published in English? Nah, ini juga ada pertanyaan yang tadi misalnya saya sampaikan di awal. Misalnya, mengapa abstrak setiap artikel itu harus dipublish dalam bahasa Inggris? Nah, ini juga ya. Nah, ini nanti kita ini nanti Bapak Ibu bisa membaca di sini ya. Kemudian pertanyaan tadi, should all article be published in English as well as other language? Nah, ini juga. Jadi apakah semua artikel di dalam jurnal kita itu harus ya bisa dipublish dengan bahasa lain selain daripada bahasa Inggris? Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa melihat. Maka pertanyaan-pertanyaan yang tadi muncul itu sesungguhnya sudah ada jawabannya. Kemudian, nah ini terkait dengan publication ethic and publication malpractice statement. Nah, ini bagaimana kita mengimplementasi itu. Kemudian, ya ini juga terkait dengan editorial board dan seterusnya. Nah, di sini juga ada tentang main handling editor of the journal, kemudian tentang conference proceeding, ya, kemudian juga where can I find additional resources for editor? Nah, ini juga ya Bapak Ibu ya terkait dengan sumber-sumber bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana seorang editor yang baik ya yang ditunjukkan oleh Scopus ini tentang skor ya. Nah, kemudian juga apa yang maksud dengan citasi, kemudian apa yang maksud dengan H-index. Nah, ini tanya jawab terkait dengan aturan-aturan yang digunakan oleh Scopus ya. Kemudian juga apa yang dimaksud dengan local journal atau regional journal. Nah, ini bisa maksudnya apa? Supaya kita bisa mendudukan jurnal kita kepada jurnal yang internasional. Maka pertanyaan 18, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan international journal? Nah, ini kan. Jadi tidak dengan asal ngaku misalnya itu jurnal internasional. Nah, kemudian tugas yang dilakukan oleh editor ya dalam proses submission jurnal ya ke. Nah, jadi kalau kita lihat di stage 1 itu Bapak Ibu itu kan artinya tahap 1. Jadi tahap pra-submission. Nah, jadi nanti itu dibaca detail. Jadi pra-submission itu apa? Nah, kalau yang pra-submission itu sudah diimplementasikan di dalam jurnal kita, maka kita submit ya. Submit itu kan submission itu artinya kan pasrah tawakal kan gitu. Jadi kan submission itu kepasang tawakal. Nanti kalau sudah kita submit itu tinggal pekerjaannya si SAB ya, Content Selection and Advisory Board. Nah, disitulah kemudian masuk kepada tahapan stage 2 Scopus Title Evaluation. Ya, saya sampaikan Bapak Ibu jika di dalam file-file Scopus Bapak Ibu menemukan istilah title itu sesungguhnya ini bukan title artikel ya, tapi title jurnal. Jadi dia tidak menggunakan journal evaluation, tapi title. Jadi kalau ada istilah title ini artinya jurnal. Nah di sini ada proses submission proses. Nah, ini apa yang dilakukan oleh si SAB ini akan bisa kita ketahui di sini. What is the CSAB and who comprises the CSAB? Nah, CSAB itu apa saja, kemudian orangnya dari mana saja, ya. How does a journal lead to be submitted for the Scopus process? Nah, dan seterusnya ya. Tadi masuk ke yang pertama. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan atau apa yang akan terjadi pada jurnal jika sudah disubmit? Nah, ini bisa dibaca semua. Kemudian apa sungguhnya area utama, artinya apa? Ini yang nanti yang tersebut kriteria apa sungguhnya kriteria yang menjadi fokus dari CSAB ketika melakukan evaluasi terhadap jurnal. Nah, ini ya yang nanti akan kita jelaskan juga. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi apa yang biasa kita dengar dalam Scopus sesungguhnya tidak
bukan buatan, emang itu sudah dinarasikan oleh Scopus ini. Ada 5, ada journal policy, ada content, journal standing, regularity, online, dan di sini ada apa namanya syarahnya ya. Ini matanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, syarahnya ada 5 di sini, dan masing-masing jurnal nanti mempunyai pengalaman. Nah, nanti kita jelaskan pada berikutnya. Nah, kemudian where can I find more information about the scope review process? Nah, ini juga ya. Bagaimana kemudian kita ingin mengetahui proses review itu. Nah, nanti di sini yang ada biru-biru ini bisa diklik Bapak Ibu, nanti akan merujuk kepada informasi yang kita butuhkan. Nah, how important is the title of the journal? Nah, ini jadi Bapak Ibu ada sering bertanya, sebenarnya jurnal itu penting atau tidak sih? Apa namanya? Title-nya itu, namanya itu penting atau tidak? Nah, di sini ada ya, misalnya Bapak Ibu apa namanya menggunakan jurnal ya, nama jurnalnya itu bagaimana, apakah nama jurnal itu jika sama dengan jurnal yang lain itu melemahkan atau tidak. Nah, itu nanti ada informasinya. What accepted of journal with international ya, in the title dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini banyak sekali ya. Di sini saya akan sedikit saja ya, kita melihat ya. Ini juga ada how important is the ability to translate the website important to English. Jadi misalnya ini masalah website Bapak Ibu. Seberapa penting website jurnal itu ya, informasinya itu kita terjemahkan di dalam bahasa Inggris. Maka sungguhnya tidak ada lagi pertanyaan apakah website harus bahasa Inggris atau boleh bahasa yang lain. Nah, kemudian di sini ada review decision by the CSAB. Nah, jadi ini stage berikutnya. Jadi bagaimana CSAB itu bekerja. Nah, di sini Bapak Ibu. Ya, jadi ada pertanyaan, what are the main decision made by the Scopus CSAB? Decision made the Scopus CSAB chair are final and will be accompanied with review comment to support the decision. Nah, ini pengalamannya juga nanti ada ya. What does our submission that mean? Apa yang dimaksud dengan apa namanya resubmission itu? Di sini kan ada di sini kan, the embargo period can range from 1 year. Jadi kalau sudah disubmit itu kemudian takdir menyatakan kita belum mujur, maka embargo itu bermacam-macam. Ada yang 1 tahun, ada yang 18 bulan, ada yang 2 tahun, dan 3 tahun, ada yang 5 tahun. Ini tergantung apa? Tergantung katakanlah besar kecilnya revisi ya, yang harus dilakukan. Nah, seperti Bapak Ibu menguji skripsi kan, ujian disertasi, ada yang masa tunggunya cukup 3 bulan karena hanya merubah judul gitu. Tapi kalau yang merubah bab 2, bab 3, bab 4 itu bisa sampai setahun. Nah, gitu. Nah, jadi ini kita harus melihat bagaimana kerja Scopus dalam indeksasi jurnal. Nah, kemudian di sini juga, how does the Scopus CSAB decide on how long to write before submitting a journal? Jadi, apakah ada ketentuan dari Scopus kapan kita boleh mengajukan indeksasi lagi? Nah, kemudian how long does the journal stay in the Scopus database? Nah, ini juga ya, berapa lama, kemudian kapan dia menjadi discontinued. Nah, ini ada di penjelasannya. Ya. Nah, ini banyak sekali ya. Ini ada 17 halaman. Maka saran saya ini tim jurnal harus melakukan kajian atau pembacaan secara detail terkait ini. Supaya apa? Supaya kita mengimplementasikannya jelas berdasarkan teks ini dan juga pengalaman dari pengelola jurnal yang sudah terindeks Scopus. Jadi ada gabungan antara teks ya dan pengalaman. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kemudian ada review decision and objection. Nah, ini juga ya. Nah, ini saya kira pentingnya semua ya, sampai 17 halaman. Nah, ini 17 halaman Bapak Ibu terkait dengan Scopus itu ya. Nah, oke. Nah, ini yang file pertama ya. Nah, file pertama. Oke. Nah, kemudian ya Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan juga ya. Saya sampaikan juga yaitu terkait dengan
bagaimana. Nah, ini ada role of an editor. Ini saya kira penting juga yang nanti Bapak Ibu bisa bisa melihat ya. Nah, termasuk nanti ada general introduction to Scopus and ya the work of the content of selection advisory board. Nah, saya akan bukakan di sini ya. Ini terkait dengan role of an editor ya. Nanti Bapak Ibu akan ditampilkan di sini ya, misalnya bagaimana menjadi editor itu, kemudian apakah kriteria posisi editor itu bagaimana, termasuk nanti di sini Bapak Ibu akan ditunjukkan bagaimana komposisi daripada editorial board ya. Saya akan sampaikan di dalam file ini secara komposisi ya, secara komposisi memang Scopus tidak menggunakan istilah reviewer seperti yang ada di Arjuna misalnya. Bahkan Arjuna mengatakan menu reviewer harus terpisah dari menu editorial team. Tapi kalau di Scopus itu tidak ada istilah reviewer yang digunakan. Nah, tidak digunakan. Nah, di sini Bapak Ibu akan melihat penjelasannya. Yang digunakan itu mereka istilahnya ada editorial board ya. Kemudian di sini ada kriterianya ya. Kemudian juga ada yang nanti disebut dengan International Editorial Board, International Advisory Board. Ya. Nah, kemudian ada juga yang International Editorial Board. Nah, jadi istilahnya itu tidak menggunakan kata reviewer, tetapi ya fungsinya itu memang seperti reviewer. Maka di dalam aplikasinya misalnya ya, dalam implementasinya misalnya jurnal-jurnal yang teknik Scopus di PTKI misalnya jurnal IJIMS, kemudian Studia Islamika, jurnal JIS dan jurnal Al-Jami'ah itu tidak menggunakan istilah reviewer di dalam portal OJS-nya. Silahkan dicek. Tapi dia menggunakan Advisory International Board. Nah, jadi apa maknanya Bapak Ibu? Apa maknanya? Tapi jurnal KIJIS ya, kalau jurnal KIJIS itu menggunakan reviewers. Nah, tetapi pengalamannya kan sama-sama terindeksasi Scopus. Nah, jadi ini memang pengalaman berbeda. Tapi kalau mengambil voting yang 4/1 itu jurnal 4 itu tidak menggunakan istilah reviewer, tapi menggunakan istilah yang lain. Nah, itu. Nah, ini Bapak Ibu yang juga bisa kita lihat ini terkait dengan editorial. Jadi bagaimana komposisinya, kemudian bahkan ada penjelasan tentang spesial isu ya. Kemudian apakah spesial isu itu ya bisa mempengaruhi terhadap kualitas jurnal, what structure should a journal have ya, dan seterusnya. Nah, ini how many editors should a journal have. Nah, ini. Di sini Bapak Ibu juga akan melihat ya jumlah. Di dalam narasi yang lain saya melihat di halaman yang lain idealnya bahwa editorial semuanya gitu ya. Jadi advisory editorial board itu bisa baiknya terdiri dari 20 sampai 30 orang. Ya, nanti Bapak Ibu akan tentukan, tapi ini karena narasinya banyak, jadi kadang tidak ketemu lagi. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa baca. Di sini juga ada 15 halaman ya. Tadi sudah saya share juga ya. Nah, ya ini yang lain. Ini juga International to the Scopus Content Selection Advisory Board. Nah, ini sudah di cover dengan yang tadi ya. Nah, ini jadi memang banyak
Bapak Ibu, materi yang harus kita baca sebelum kita melakukan implementasi jurnal kita di Scopus, ya. Oke. Ya, saya akan sampaikan satu sumber lagi yang nanti bisa kita lihat ya Bapak Ibu. Yang penting Bapak kalau sudah masuk kepada halaman ini itu semuanya akan aman ya Bapak Ibu. Nah, ya tadi kita sudah melihat ini ya. Nah, sekarang kita akan mencoba ya yang file lain. Di sini ada General Introduction to Scopus. Nah, ya. Nah, ini kalau tadi kita lihat ya di jurnal yang tadi, ini masuknya ke yang tadi. Nah, ada role and editor, kemudian content selection proses ya. Bapak Ibu kalau misalnya tadi di download itu ya, itu masuknya kepada yang tadi tuh yang 17 halaman. Nah, ya ini 17 halaman. Nanti Bapak Ibu tinggal mengumpulkan ya, kemudian kita membaca. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu mau Scopus ya, nanti di akhir pertemuan kita akan menggunakan portal Ready for Scopus. Itu namanya portal simulasi atau evaluasi diri ya, apakah jurnal kita sudah layak diajukan ke Scopus ya. Maka di sini kalau yang asli kita klik di sini Bapak Ibu. Jadi Scopus title suggestion form. Jadi kalau mau submit itu klik di sini. Nah, ini yang sesungguhnya ini nanti. Jadi nanti ini kalau misalnya Bapak Ibu klik centang di sini, title will only be considered for evaluation if they meet the following minimum criteria. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalau kita next di sini ya, di sini ada pilihan-pilihan dan seterusnya, next. Nah, ini kalau nanti kita sudah siap ya melakukan submit. Nah, maka di sini Bapak Ibu akan melihat ya, di sini ada 7 ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi ini nanti tapi ini saya akan perkenalkan di awal ya. Nanti file-file ini isinya pertama agreement tadi yang pertama, kemudian before completing the form ya, di sini kita diisi di sini, kemudian ada contact information kalau sudah next itu, kemudian ada serial title information, bagaimana ceritanya jurnal kita, kemudian dokumen upload ya, ini biasanya terkait dengan contoh atau sampel artikel yang diupload ke web kita ya, ke portal ini untuk kemudian dievaluasi oleh CSAB. Kemudian ada additional informasi yang bisa kita tambahkan, kemudian ada submit. Nah, jadi ada 7 tahapan ya Bapak Ibu, back, next sampai 7. Nanti kalau ini sudah dilakukan, nanti kita akan bisa melihat ya perjalanan tracknya yang bulat-bulat oranye itu. Nah, itu yang bulat-bulat oranye itu nanti akan, yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Nur Maliha, itu kan ada kan bulat dari mulai submission sampai 7 itu, ya kan? Nah, biasanya itu kan nanti masing-masing jurnal mempunyai pengalaman berbeda. Jadi ada yang sudah sampai track 6, tapi kemudian ketika yang 7 hasilnya rejected. Tapi ada yang juga rejected sudah mulai dari track 3 atau 4. Nah, itu. Nah, itu setelah ini dilakukan, maka kita tinggal menunggu itu tadi. Nah, ini. Saya kira itu ya Bapak Ibu, nanti bisa dilanjutkan oleh Bu Nur sebelum nanti kita ada tanya jawab ya terkait dengan Scopus itu. Nah, memang yang paling penting dari Scopus ya sebenarnya banyak ya. Kalau misalnya kita fokus kepada kriteria itu nanti besok kita bahas, tapi jika mau mulai disinggung sekarang juga tidak apa-apa karena biasanya memang
pembahasannya terus berjalan ya Bapak Ibu. Nah ini ada journal selection ini, kemudian title re-evaluation. Oh ya ini. Jadi nanti Bapak Ibu perlu tahu juga bahwa Scopus itu juga melakukan re-evaluation. Nah inilah sungguhnya tahap awal ketika jurnal itu discontinued atau terus di Scopus. Nah itu. Jadi nanti di sini. Nah di sini ada kriterianya Bapak Ibu. Nah ini. Jadi Bapak Ibu di sini bisa dibaca. Once a year, Scopus analyzes the format of the journal in the database or journal must meet the below SIG metric and benchmark. Artinya gini. Artinya jurnal-jurnal di Scopus itu supaya aman, tidak discontinued, maka dia harus memenuhi 6 metrik atau kriteria atau parameter yang ada di bawah ini, ya kan? Nah ini, jadi misalnya benchmark not meet. Jadi misalnya gini, jadi ini bahasanya menggunakan negatif. Kalau ya di sini ya, kalau misalnya self citation rate ya, jadi misalnya di sini rata-rata self citation. Nah di sini dijelaskan. Jadi kalau kriterianya seperti ini, ya ini 200% jika dibandingkan dengan rata-rata di subject field di jurnal yang mempunyai subjek area yang sama. Nah, itu maka dia tidak memenuhi kriteria yang 6 itu. Nah, maka dia harus kurang dari 200%. Misalnya the journal has a citation rate 2 times higher or more when compared to peer journal in its subject field. Nah, ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membaca di sini ya, banyak sekali yang harus kita pahami, tapi memang tahapannya nanti. Kalau ini tahapannya setelah kita terindeks Scopus, baru kita mempertahankan itu dengan memahami title re-evaluation supaya kita tidak discontinued ya di dalam indeksasi di Scopus. Nah, itu saya kira ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada satu lagi sebenarnya ini sangat umum ya. Ini Bapak Ibu bisa melihat di antara halaman ini juga ya Bapak Ibu. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu ingin ingin melihat. Jadi sebenarnya berapa sih jurnal Scopus jurnal yang sudah terindeks di Scopus itu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat di sini ada download content coverage guide. Nah, ini bisa diklik Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan tampilkan kepada ini. Nah, ini penting juga content coverage guide. Ini untuk apa? Untuk menggambarkan apakah peluang kita itu bagaimana, ya kan? Ketika kita mengajukan ke Scopus. Nah, di sini ada. Nah, ini juga Bapak ini halamannya ada 24 ya. Ini materi-materi yang perlu kita laksanakan. Nah, ini misalnya saya langsung ke bagian ya. Nah, ini ya. Nah, kalau ini sih secara umum ya Bapak Ibu. Jadi dokumen apa saja yang diindeks oleh Scopus ya, kemudian pembagiannya misalnya kategorinya ini ya, ada kategori apa yang kemarin saya sebut dengan subjek area dan kategori itu berapa persen. Nah, ini juga ada persentasenya ya. Kemudian juga Bapak Ibu misalnya kalau mau melihat ya di sini terkait dengan jumlah publikasi yang sudah terindeks oleh Scopus ya dan lain sebagainya ya. Ini yang umum. Jadi ini Scopus umum terkait dengan dokumen yang diindeks oleh Scopus dan kemudian subjek area apa saja yang sudah masuk di jurnal Scopus. Sudah berapa jurnal di dalam area itu. Nah, misalnya ini ya. Misalnya subject area coverage. Nah, misalnya ini tentang health sciences.
30,4%, kemudian ada physical science 28%, kemudian ada life sciences ada 5%, kemudian ada social science ya ada 26%. Nah, seterusnya. Nah, ini sifatnya data ya, Bapak Ibu. Nah, di sini perlu dibaca juga misalnya art and humanities ya. Misalnya Scopus has strong art and humanities coverage with more than. Nah, ini kita ya di PTKI ya meskipun tidak semua kan banyak yang masuk art and humanities. Nah, ini ada 4.700 title ya sejak tahun 2014, lebih dari 210 buku dan seterusnya. Ini sifatnya database ya, processing of Scopus dan seterusnya. Nah, ini saya kira Bapak Ibu sebelum dilanjutkan oleh Bu Nur, saya perlu menegaskan ya. Kemarin saya menyampaikan bahwa kita perlu mendudukan kembali aim and scope atau fokus and scope jurnal kita. Nah, ini saya kira penting ya. Jadi memang untuk Scopus perlu juga ada sedikit modifikasi. Jadi modifikasi apakah kita akan tetap mempertahankan fokus and scope yang sudah kita tulis selama ini, atau kita mau sedikit misalnya memodifikasi ya untuk memberikan peluang lebih besar kepada jurnal kita. Ini saya kira juga penting ya. Nah, caranya memang dengan tadi. Nah, misalnya ya kan tadi ada disebutkan ada upload dokumen ya. Kalau pengalaman e-James ya itu diminta oleh Scopus untuk mengupload jurnal yang mengupload artikel yang akan dinilai oleh CSAB. Nah, ini kan sesungguhnya peluang bagi kita. Jadi nanti kita bisa mempersiapkan artikel-artikel itu sesuai dengan fokus and scope jurnal kita. Nah, itu ya. Saya kira itu ya Bapak Ibu sedikit tentang Scopus. Jadi apa yang disampaikan oleh narasumber atau pemateri terkait dengan Scopus, termasuk yang sudah pernah melakukan kegiatan workshop, itu sungguhnya berasal dari web Elsevier tadi. Jadi sudah lengkap di situ, Bapak Ibu tinggal mengeksplor ya di situ, nanti Bapak Ibu akan menemukan ya apa saja yang dibutuhkan oleh kita. Saya kira itu ya. Berikutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Nur Malia untuk melengkapi sebelum nanti mungkin ada pengalaman daripada teman-teman yang lain. Monggo, Bu Nur. Bisa di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua semangat ya. Baru meeting kedua loh ya, ini loh ya. Jadi harus tetap semangat. Itu yang pada nggak kelihatan videonya, semoga bukan karena meninggalkan tempat ya, tapi tetap mendengarkan dan menyimak dengan yang lain. Semangat Bu, kami Bu nah, masih. Langsung kelihatan tuh, langsung kelihatan. Hadir Bu. Masih ada ini Bu. Sip, semangat selalu. Artinya kami langsung pada keluar tuh. Tetap di sini. Baik, nggak apa-apa kok, monggo. Hanya joke aja ya, biar nggak sepaneng kayaknya dari tadi pada sepaneng semua. Itu pada kabur kan. Baik teman-teman semuanya, tadi sudah banyak sekali dipaparkan oleh Pak Irfan panjang lebar, dan dengan mengenal Scopus itu disampaikan dengan mengenal web Elsevier ya. Terus saya mau menambahkan sedikit saja mungkin dari apa yang disampaikan tadi. Ketika kita berada di sini ada 15 jurnal dan kita berada di bawah PTKI, tapi saya yakin 15 jurnal ini bidangnya macam-macam ya, tidak semuanya tentang Islamic Studies, tidak semuanya bidangnya tentang pendidikan, tapi juga banyak. Dan oke, saya share screen dulu ya.
Nah, jadi ada sedikit tambahan saja dari yang tadi sudah disampaikan Pak Irfan secara panjang lebar. Ketika kita mau memahami, tadi sudah disampaikan Pak Irfan, jadi tema kita tentang apa, bidang kita tentang apa, ini menjadi penting karena sudah disampaikan bahwa Scopus dan Elsevier itu adalah sebuah keluarga besar, dan ini yang menjadi penting buat kita, memposisikan kita itu di mana. Dengan adanya data ini, terlihat bahwa Art, Humanities, Social Sciences, yang ilmu-ilmu sosial itu letaknya 25%. Sehingga ketika jurnal Bapak Ibu di sini, yang sudah settle, yang sudah ada itu, memiliki tema ini, maka slotnya untuk masuk ke Elsevier mestinya lebih luas. Tapi hati-hati juga, nanti harus dilihat kira-kira dengan yang sudah 25% itu, bidang saya itu sudah ada di yang sebagian besar 25% atau tidak. Dan untuk bidang natural sciences, teknologi, kalau ada jurnalnya tentang biologi dan sebagainya, di sini sudah ada porsi 75%, sehingga persaingannya tentu lebih ketat dibandingkan dengan yang ilmu-ilmu sosial. Makanya saya sempat berpikir sebuah penjajahan intelektual oleh si Scopus ketika jurnal-jurnal dengan bidang religious study itu lebih mudah terindeks, dalam tanda kutip mudah ya, dengan data apa setiap tahun bertambah satu, bahkan di tahun ini jurnal-jurnal kita yang temanya tentang religious study itu melejit dengan cepat. Nah, itu menunjukkan bahwa peluang untuk yang social sciences, art, humanities, khusus di religious study sebenarnya lebih luas. Maka mungkin ke depan Bapak Ibu sekalian ketika bicara tentang tema dan skopnya, kalau bidangnya itu adalah bidang misalnya hukum, maka dikencangkan atau dikuatkan dengan ada Islamic perspektifnya. Kalau bidangnya tentang antropologi, maka bisa distingsi sebagai distingsinya antropologi yang memandang segi Islamic perspektif. Nah, itu menjadi penting kita tahu di mana posisi kita. Dan ini yang lebih detailnya, sehingga kita memahami, oh ternyata yang paling banyak di Scopus itu adalah bidang-bidang health sciences, kemudian physical sciences menempati kedua, kemudian social sciences menempati peringkat ketiga, dan life sciences menempati peringkat yang terakhir. Di sini kita posisikan kira-kira peluang saya kalau ada seperti ini tuh di mana. Kemudian hal lain yang penting, jadi Scopus tidak hanya jurnal, tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Irfan, ada buku, ada jurnal, dan ada trade journal. Nah, tentang apa itu buku dan trade journal, bisa kayaknya nggak terlalu penting buat kita, tapi yang lebih penting adalah pada bagian kedua, jadi academic dan scholarly journal, sehingga publikasi yang periodik. Periodik berarti apa? Regular, bahwa selalu online. Ketika dicontohkan oleh jurnal yang di Jakarta, Studia Islamika ya, kalau tidak salah ya. Salah satu catatannya di situ ketika Scopus mengatakan menerima, tapi memberi catatan bahwa ada edisimu yang tidak terbit, ada edisimu yang belum terbit. Nah, ini ternyata dicek atau dilihat oleh Scopus. Kemudian ini saya lewati saja. Nah, ini yang juga penting, fact tentang Scopus versus Web of Science. Kalau melihat tentang bagaimana proses atau apa sih kelebihan Scopus versus Web of Science, jadi penelitian di tahun 2006 itu mengatakan Scopus is easy to navigate even for novice user. Jadi Scopus itu memang mudah cara mencarinya, cara memahaminya, melihat mau mencari naskahnya mudah, mau mencari autornya mudah, bahkan bagi novice user, yang dimaksud novice user itu orang-orang baru. Dan nanti ketika kita sampai WOS atau Web of Science, masuk ke Clarivet Analytic itu agak-agak rumit, karena harus login dulu, kemudian harus membuka bagian yang mana, untuk sampai di mana jurnal kita diindeks. Nah, nanti akan kita praktekkan pada saat kita membahas Web of Science. Tapi mereka keduanya punya kesamaan bahwa dua-duanya itu mampu mensitasi, ya mampu merekam catatan
citasi yang lama maupun yang sekarang. Nah, itu kelebihan dari keduanya. Terus yang berikutnya antara salah satu kelebihan, jadi di sisi yang pertama tadi mudah tidaknya, Scopus menang. Tapi di sisi coverage-nya, Scopus itu kalah dengan Web of Science. Coverage Web of Science itu sudah ada sejak 1945. Sehingga kalau kita mau nyari dokumen-dokumen lama, itu bisa di Web of Science. Kalau Scopus baru ada sejak 1966 dokumennya. Tapi keduanya itu memang saling melengkapi karena ada yang masuk di Scopus tapi tidak di WOS dan sebaliknya. Kemudian kenapa harus Scopus? Scopus di sini menampilkan author profile. Nah, ini untuk rekognisi lembaga, untuk rekognisi individu karena di situ menampilkan afiliasinya, berapa banyak publication-nya, kemudian bibliografiknya dan sebagainya. Di situ menjadi jelas, oh ternyata si X ini memang memiliki rekam jejak yang luar biasa. Dan juga di bagian yang akhir ini, Scopus ID di sini itu sudah terintegrasi dengan ORCID-nya. Nah, maka sekarang ini seringkali kalau kita submit ke jurnal juga ditanyai apakah sudah punya ORCID, apakah sudah punya ID. Walaupun ternyata ketika sekarang ada pablon yang miliknya Clarivate Analytics juga ada identitas untuk ORCID-nya. Mungkin disinilah pertempuran besar antara Scopus dengan Web of Science. Ya, itu saja yang tambahan dari saya. Silakan selanjutnya jika ada diskusi, ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini. Semoga apa yang kita jelaskan nggak tambah bingung ya, atau tambah, aduh ternyata berat banget kalau mau ngurusin jurnal. Terima kasih. Monggo kalau ada yang mau disampaikan. Ya, silahkan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau curhat juga boleh. Kemudian mau share pengalaman sampai sekarang bagaimana jurnalnya, atau ada pertanyaan terkait dengan Scopus ya. Jika memang nanti kriteria tersinggung ya enggak apa-apa, nanti kita sampaikan, nanti pertemuan berikutnya bisa kita detailkan lagi. Apabila dari pertanyaan dari paparan tadi ada yang mau dipertanyakan, misalnya di mana kita mendapat informasi tentang ini, kemudian bagaimana pengalaman jurnal itu ya di dalam mengimplementasikan informasi yang ada dalam Scopus. Silakan nanti bisa meraise hand. Yang pertama dari Ibu Widya Yunita. Silakan Ibu Widya Yunita, nanti yang lain bisa meraise hand sebelum nanti saya persilahkan. Silakan Bu Widya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak terkait editorial board antara di Scopus dan permintaan di Arjuna. Di tahun 2019 kemarin saya bingung juga Pak, karena udah 2 kali ikut asistensi dengan pematerinya Pak Prof. Is tadi. Jadi editorial board dan reviewer itu kalau di Scopus kan tidak ada reviewer Pak. Jadi kalau misalnya di Arjuna atau misalnya di jurnal nasional kita kan ada itu terpisah. Jadi bagaimana itu Pak? Kalau saya, karena saya kan sedang reakreditasi nih Pak. Jadi apakah perlu itu ditampilkan editorial board saja atau misalnya dihilangkan reviewernya atau bagaimana Pak? Karena kayaknya beda ya Pak ya antara permintaan dari Scopus dengan permintaan dari Arjuna gitu. Nah, dan yang kriteria bagaimana yang menjadi advisory at international board itu Pak? Apakah mereka juga mereview, editorial board itu juga mereview atau bagaimana atau tidak? Yang kedua Pak, pertanyaan saya mengenai dokumen upload yang Bapak jelaskan, itu yang itu biasanya diminta satu nomor volume itu atau kita pilih-pilih gitu Pak? Terima kasih. Ya, baik. Oke. Berikutnya Ibu Irma Riani. Wah, ini hari ini spesial nih. Ini para angels yang bertanya ya. Ya, silakan Bu Irma, kemudian Ibu Asifa, silakan. Masih ada. Oke, saya dulu Pak. Ya, monggo.
Terima Kak kasih. Irma. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas pemaparannya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Irfan dan juga Bu Nur Maliha ya. Ada beberapa sebenarnya. Yang pertama mungkin begini, yang tadi disampaikan oleh Pak Irfan itu buat saya mungkin agak gimana ya, belum terbayang dan belum Jam 10. belum ya itu karena mungkin ada banyak sekali, apalagi tadi halaman masing-masing item itu kan ada 15, 17 gitu ya. Jadi itu memang perlu menyediakan waktu dulu Indonesia Barat ya. masuk ke tadi web Elsevier-nya dan kemudian secara detail, dan itu mungkin butuh waktu dan lain sebagainya gitu. Apakah kemudian nanti bisa dijelaskan secara lebih detail pengalaman dari IJIM sendiri mungkin ya, tentang bagaimana sih standar yang Kalau nggak pakai foto nggak ada ya foto kita ya. Yang ada yang teman saya yang dia dapat dari mana kok dia ini ada yang WA saya. Muhammadin. Oke. Ya. Oh, masih di unmute Bu Irma. Oh iya. Oh iya. Pengalaman IJIM ya, lanjutkan. Ya, mungkin pengalaman IJIM tentang standar yang diinginkan oleh standar yang diinginkan oleh Scopus sendiri untuk aspek-aspek yang dasar, misalnya untuk menjadi editorial yang baik itu apa yang mesti kita perhatikan, gitu ya mungkin. Kemudian proses review yang kemudian harus mengikuti standar Scopus itu seperti apa, gitu. Juga mungkin struktur penulisan jurnal yang diinginkan oleh standar Scopus itu yang seperti apa, sehingga mungkin kita nanti bisa kalau ada secara detailnya dijelaskan, kita mungkin mulai ini dari penerbitan berikutnya, misalnya kita mulai memperhatikan aspek-aspek yang tadi itu, gitu ya. Mungkin general poin yang mungkin berbeda, apakah ada perbedaan dengan yang biasa kita lakukan untuk jurnal Sinta gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin tadi kan disebutkan tidak ada editorial reviewer, yang ada editorial board. Kalau saya tidak salah dengar, mungkin ada sekitar 20-30 orang ya, dan itu sepertinya sangat banyak sekali. Nah, apakah bagaimana presentasinya antara editorial board yang untuk dari luar negeri dengan yang dari dalam negerinya, gitu ya presentasinya? Apakah ada aturan khusus, dan kemudian apakah jumlah itu harus disesuaikan dengan jumlah artikel yang kemudian biasa kita publish gitu. Presentasinya juga berkaitan dengan misalnya kalau kita biasa publish ada 8 artikel, itu jumlah di editorial board-nya akan mengikuti itu, ataukah kemudian bagaimana gitu ya, itu berkaitan dengan itu. Kemudian saya ingin bertanya juga yang terakhir itu, ketika pengalaman IJIM ketika submit untuk terakreditasi terindeks Scopus itu, apakah ada biaya-biaya yang perlu kita siapkan dalam prosesnya gitu. Terima kasih, mungkin itu dulu saja. Terima kasih. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Irma. Selanjutnya tadi Bu Asifa ya. Iya, Pak. Ya, silahkan. Bu Asifa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri saya dari Jurnal Alkimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tadi ketika Bu Nur ya terutama menyampaikan materi di awal, saya langsung tersindir gitu, bukan tersindir ya, terpanggil, karena jurnal kami itu adalah jurnal sains yang merupakan tadi dikatakan saingannya lebih besar, dan walaupun kuotanya 75% gitu ya. Nah,
Jujur memang sangat betul Bu, mungkin dari segi naskah yang masuk ke kami adalah naskah-naskah yang mungkin kualitasnya susah sekali untuk disaingkan dengan jurnal-jurnal kimia yang lain yang ada di Indonesia, malah apalagi kalau dibandingkan dengan yang di luar negeri. Seperti itu. Walaupun sebenarnya kami kan dari UIN itu rektor sudah mencanangkan wahyu memandu ilmu. Tadi Bu Nur juga sudah menyampaikan taktiknya itu angkatlah sisi religiusnya dari sains tersebut. Nah, memang betul kami sudah merencanakan hal seperti itu, tapi bagaimana tips and triknya gitu? Soalnya kalau kimia masih sedikit, maksudnya masih sedikit yang berkualitas, apalagi kalau skupnya kita perkecil menjadi kimia wahyu memandu ilmu gitu, seperti itu. Bagaimana tipsnya mungkin dari Ibu, mungkin nanti bisa atau Bapak juga ya Pak Irfan bisa memberikan masukan kepada jurnal kami. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bu Nur yang bisa saya kira semua bisa jawab ini oleh Bu Nur Maliha. Ya, 3 dulu ya, ini khusus perempuan. Hah? Apa dulu? Ya udah gitu. Ya, nggak apa-apa deh. Baik, pertanyaan dari Ibu Widya ya. Jadi gini, ya memang masalah menu tadi ya. Kalau kepentingan di Arjuna sudah selesai, ya katakanlah sudah muncul SK-nya. Nah, jika kemudian Ibu mau merubah susunannya itu silahkan menurut saya gitu. Karena itu kan hanya merubah menu saja, tidak merubah orang. Jadi nanti yang reviewer itu diganti namanya menjadi Advisory International Board, International Advisory Board. Nah, atau misalnya International Editor Board dan seterusnya. Nah, itu jadi bisa tergantung kepentingan gitu ya. Tapi pengalaman jurnal Kijis itu sampai sekarang itu masih reviewer tidak mengapa. Saya husnudon dari Scopus juga dari SFR itu paham ya bahwa jika kita membuat menu reviewer itu artinya seperti yang dimaksud oleh Scopus dalam konteks tadi, dalam konteks International Advisory Board itu. Nah, itu. Nah, kemudian dokumen upload ya nanti dijawab oleh Bu Nur karena Bu Nur yang sebagai saksi pelaku gitu ya. Nanti saya bagi, cuman saya bisa menyatakan bahwa ada permintaan dari Scopus kepada kita untuk mengupload artikel lain yang pernah kita ajukan pertama kali. Nah, itu ya, itu yang kita ajukan pertama kali. Nah, kemudian itu ya dari Bu Widya, nanti benar bisa melengkapi. Kemudian dari Bu Irma ya tentang pengalaman IJIMS ya. Ya, jadi memang bagaimana IJIMS pengalamannya. Jadi memang IJIMS sejak pertama di launching edisi 1 bahkan sejak rapat itu IJIMS memang diproyeksikan untuk menjadi international journal walaupun waktu itu belum apa-apa, walaupun belum ada artikelnya. Nah, maka secara bertahap ya itu memang di semua jurnal, semua artikel itu sudah disusun diversity-nya ya. Jadi keragaman geografinya itu juga sudah disusun sejak edisi pertama. Nah, artinya apa? Artinya jika kita mempunyai roadmap katakanlah ya tahun depan atau misalnya 2 tahun lagi gitu kan, kita mau submit Scopus, lah maka memang untuk edisi setahun 2021 memang harus sudah disusun
Jadi artikel itu sudah tidak berbasis siapa yang masuk, tetapi berbasis apa kebutuhan untuk indeksasi Scopus. Nah, itu pengalaman IJIMS. Nanti pengalaman IJIM terkait dengan para reviewer itu banyak ya pengalaman. Jadi ada reviewer yang kita minta secara langsung ya, kemudian ada reviewer yang kita minta diawali untuk menjadi narasumber di conference ya, kemudian juga ada momentum-momentum lainnya. Nah itu. Nah kemudian editorial board ya, tadi jumlahnya itu berapa? Iya memang tadi di narasi yang tadi saya sampaikan itu nanti di situ disebut 20 sampai 30 editor. Itu maksudnya kalau di jumlah dari mulai editorial team apa yang editorial board, kemudian di bawah ada international advisory board, itu totalnya 30. Jadi kalau di atas 5, di bawahnya bisa 15 atau menjadi 25 gitu. Jadi memang idealnya jumlah pengelola itu kan 2 kali lipat ya daripada artikel yang dipublish. Sebenarnya perhitungan itu kan perhitungan logika, tapi secara eksplisit memang di Scopus angkanya 20 sampai 30. Tapi Scopus tidak pernah menyatakan misalnya walaupun jurnalnya sekian, harus sekian, tapi dia mengatakan seperti itu. Nah, itu mungkin kriteria Scopus yang digunakan. Jadi kalau kita misalnya menerbitkan artikel itu 6 ya atau 7, ya saya kira pantas kalau kemudian advisory board-nya itu ya 15. Kemudian ditambah editor board itu 5 atau 6 lah menjadi ada 20. Saya kira itu secara kuantitatif sudah memenuhi gitu ya. Nah kemudian terkait dengan biaya ya pengalaman IJIM sih tidak ada biayanya itu kan Scopus tidak ada transfer apa-apa ya kepada Scopus. Yang ada itu biaya yang disiapkan. Saya kira itu kebijakan dari intern gitu ya, kebijakan dari intern ya. Mudah-mudahan pengelola di fakultas ya, dekanat atau rektorat itu bisa mensupport ya, karena memang ada beberapa upaya yang harus dilaksanakan gitu ya. Jadi misalnya bagaimana menggait reviewer dengan cara-cara yang elegan ya, misalnya mengundang menulis atau misalnya mengundang conference dan sebagainya. Saya kira mungkin bisa berawal di situ. Tapi secara khusus ya, kalau anggaran memang itu masing-masing mempunyai pengalaman ya. Tapi yang jelas Scopus tidak meminta apa-apa. Jadi itu murni untuk tim ya, supaya semangat. Mungkin perlu multivitamin atau apalah gitu yang sifatnya konsumsi nutrisi supaya semangat kalau begadang gitu. Tapi tidak ada Scopus meminta bayaran. Jadi free submission ya. Nah kemudian tentang Bu Asifa ya, tentang jurnal kimia. Iya memang kemarin saya sudah share ya di Simago Journal Rank, itu saya kira memang bisa menjadi bisa menjadi acuan. Misalnya di situ ada jurnal yang mengkhususkan pengajaran di higher education misalnya. Ya, misalnya ya. Misalnya apakah jurnal kimia itu bisa mengambil spesifikasinya. Jadi distingsinya seperti kata Bu Nur tadi, distingsinya itu bisa aspek misalnya apakah digabungkan dengan Islamic higher education atau misalnya dengan integrasi interkoneksi atau misalnya tadi ya, kalau yang di Bandung tuh WMI itu ya, Wahyu Memandu Ilmu, itu kan integrasi interkoneksi. Itu saya kira bisa mengambil distingsi dari situ. Nah, nanti saya kira ya misalnya kalau misalnya Bu Asifa nanti lihat, nanti silakan di yang kemarin saya sampaikan, nanti Bu Asifa membuka di subjek area. Itu kan natural science atau misalnya chemistry, kemudian dibuka kategorinya apa. Nah itu nanti
kalau diklik nanti akan muncul jurnal-jurnal yang terkait dengan itu. Nanti kita baca. Jadi ibaratnya studi kelayakan. Nah, kira-kira jurnal kimia yang sudah ada itu apa? Jadi kan tadi ada 75% ya bidang sains. Tapi itu kalau kita mempunyai distingsi, kemudian itu namanya clear dinyatakan di dalam focus and scope jurnal, itu saya kira bisa merupakan distingsi gitu. Ya misalnya ya mungkin kalau pendidikan misalnya pengajaran kimia di Islamic Higher Education misalnya loh ya. Misalnya pengajaran kimia atau misalnya jadi variabelnya kimia dengan PTKI gitu. Nanti itu di Scopusnya dijelaskan di IM Scope-nya. Misalnya jurnal ini memfokuskan kepada kajian kimia yang berkembang di perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Mungkin itu bisa. Jadi semua dikaitkan dengan Islamic Higher Education misalnya. Atau misalnya dikaitkan dengan tadi integrasi interkoneksi tadi yang WMI itu saya kira bagus itu. Jadi jurnal ini adalah yang mengkhususkan kepada kajian integrasi interkoneksi antara ilmu kimia dengan teks agama misalnya gitu. Itu saya kira merupakan distingsi ketimbang kita ya kimia umum begitu saja. Itu memang menjadi berat gitu. Saya kira yang paling distingsi dari kampus kita itu apa? Ya saya kira Islamic Higher Education itu pilihan yang baik, kemudian integrasi interkoneksi juga pilihan yang baik gitu ya. Nah, itu saya kira memang caranya adalah melakukan eksplorasi ya di Simago Journal Rank. Jadi kan kalau Simago itu kelihatan ininya ya, kelihatan subjek area dan kategorinya. Nanti kita bisa melihat seperti saya sampaikan tadi. Maka disitulah kita penting ya memposisikan jurnal kita. Saya kira itu nanti ditambahkan oleh Bu Nurmalia. Silahkan Mbak Nur. Yang belum apa tadi? Ya. Saya juga lupa mana yang belum ya, tapi akan saya coba catat satu persatu. Tadi sudah sekilas disampaikan Pak Irfan. Yang pertama dari Mbak Widya, ketika kita posisinya Scopus dan cinta reakreditasi, gimana posisi reviewer? Yang perlu dicatat, Scopus itu bukan berarti tidak ada reviewernya, ya toh. Nah, tapi bahwa yang menjadi perhitungan Scopus itu editornya. Tapi boleh kita sebenarnya menampilkan reviewer. Nah, jadi itu yang menjadi, oke saya share sedikit materi saya yang lain ya, bukan yang tadi. Di halaman, oke. Nah, di bagian ini, nah, bisa dilihat. Jadi memang kalau kita melihat kriteria minimum kriterianya yang dinilai oleh Scopus sebagai syarat minimum lah ya, bukan berarti bahwa itu syarat pakem hanya 6 itu saja, tapi itu syarat minimumnya adalah editornya. Tapi bukan berarti bahwa dalam Scopus tidak ada reviewer, hanya Scopus tidak menilai reviewernya sebagai minimum kriteria. Tapi tentu saja ketika kita mau melamar pekerjaan syaratnya 5, tapi kita punya poin-poin plus pendukung yang lainnya, tentu tidak ada salahnya poin plus pendukung yang relevan itu kita munculkan sebagai pertimbangan ternyata jurnal ini punya kelebihan. Nah, di sini dikatakan dijelaskan di section role of editor yang tadi sudah sempat dimunculkan Pak Irfan sekilas, bahwa karena yang penting adalah editorial, dalam hal ini ada section yang namanya International Advisory Board. Tidak wajib namanya harus ini. Ini salah satu contohnya. Di slide saya yang nanti di sebelumnya, atau mungkin kita bahas lain waktu, ada istilah associate editor, ada istilah guest editor, dan semuanya itu sebenarnya editorial policy masing-masing jurnal. Setiap jurnal punya policy masing-masing, punya kebijakan sendiri boleh. Dan salah satunya di sini Internationally Advisory Board, ketika beliau dianggap memiliki kerja yang baik,
Nah, di sini dikatakan bisa berterima kasih dengan menjadikannya sebagai reviewer misalnya. Nah, sehingga kita juga bisa memposisikan seperti izin yang dimaksud dengan International Advisory Board, itu kita anggap sama dengan reviewer. Nah, jika posisinya Mbak Widya di sini sudah dalam posisi mau reakreditasi, yang mana Sinta mewajibkan adanya reviewer, ya udah tetap aja muncul di situ. Bisa jadi memang dua hal yang sama, tapi akan lebih baik hal yang berbeda. Nah, kalau tanya berapa jumlahnya, nah, ini dijelaskan di stated clearly di halaman Scopus bahwa ideally many editorial boards are between 10 to 20 members. Nah, bagaimana kita menghitungnya, kecukupannya, apakah segini 10 cukup atau tidak cukup? Kita berpikirnya secara matematika yang logis aja. Ketika kita menerbitkan dalam satu edisi ada 6 naskah dan editorial policy kita adalah double blind peer review. Kata peer review, peer itu berarti 2. Kalau kita punya naskah 6, peer logikanya berarti 6 kali 2, mestinya seperti itu. Sehingga minimal di situ harus ada 12. Nah, cara hitung-hitungannya begitu. Kalau memang tidak ada section International Advisory Board terpisah dengan reviewer. Tapi kalau kita jadikan satu itu menjadi lebih simpel. Di IJIM dengan naskah yang diterbitkan setiap edisi 8, kita punya lebih dari 20 editor International Advisory Board-nya. Kalau editornya kita hanya ada main-nya itu hanya ada 6 saja. Nah, jadi itu yang menjadi pertimbangan terkait dengan apakah sekarang saya harus menghapuskan section reviewer ketika saya mau maju ke Scopus atau bagaimana. Nah, monggo itu sebuah pilihan. Kalau memang lebih fokus di Sinta ya munculkan dulu, tapi kalau sambil jalan dua-duanya mau dimunculkan dua-duanya atau nunggu sampai Sinta selesai kalau sudah direview, tadi sudah disampaikan Pak Irfan, boleh aja section reviewer itu dihapus dan digabung jadi satu dengan Internationally Advisory Board. Itu yang pertama. Yang kedua tentang dokumen upload ya, ini sebenarnya akan kita bahas lebih lanjut lagi nanti di pertemuan minggu depan, tapi sekilas boleh saya munculkan di sini. Kelihatan nggak ya itu kecil-kecil? Saya besarkan nggak bisa, tapi kalau, ya. Jadi untuk upload dokumen, apa sih yang jadi kriteria upload dokumen? Itu akan kita bahas detailnya besok. Tapi di sini untuk yang periode 2019 onward sampai sekarang, itu untuk mengupload dokumen ada 2 pilihan. Apakah mau mengupload di sini 9 artikel dari complete issue dalam arti mulai terbitan pertama sampai yang sekarang, pilihlah random mana yang panjenengan Bapak Ibu sekalian anggap itu punya kualitas bagus dari segi konten, dari segi penulisnya, dari segi bahasa Inggrisnya, dari segi temanya, dari segi referensinya. Silahkan dipilih bebas dengan jumlah 9 sampai 10 naskah dari isu yang berbeda-beda. Itu salah satunya. Yang kedua, jika kita tidak dapat pilihan yang keduanya, yaitu menampilkan atau menyampaikan 3 isu yang terakhir, 3 terbitan yang terakhir. Nah, itu disuruh milih. Jadi nanti ketika kita mau submit, di situ akan ada pilihan apakah mau mengupload sampai ya Allah, mau mengupload 9 naskah ini atau the most 3 most recent issues. Jadi 3 edisi terakhir. Gitu nggak ya? Oke, kembali ke sini lagi. Untuk Bu Widya itu. Yang kedua untuk Bu Irma tadi sudah dijawab. Submit ke Scopus kalau mau yang ala-ala normal tanpa adanya broker, free. Tapi sekarang itu banyak maklar yang menawarkan kita bisa deh bantu untuk melancarkan proses agar diindeks di Scopus. They will offer amount of money. Mereka akan menawarkan sejumlah uang. Nah, menurut saya dengan pengalaman kami dan beberapa teman di PTKI, free of charge. Kenapa kalau kita bisa dengan model regular, harus kita bayar yang tentu uangnya
jumlahnya hitungannya dolar, dan biasanya itu ya maklar-maklar publikasi yang tidak jelas. Jadi intinya kita tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, baik untuk submit ke Web of Science maupun ke Scopus. Kita kan anggarannya juga sedikit kalau dari PTKI ya, kita cuma 20 juta dulu di tahun 2016. Jadi ketika ada indeksasi yang minta bayaran, kita nggak jadi. Itu bayar per tahunnya, annualnya. Udah nggak usah aja, kita cari yang free-free. Nah, alhamdulillah di beberapa yang free kita bisa terindeks. Itu ya. Terus untuk pertanyaan dari Mbak Syifa, ya ketika jurnalnya tentang kimia, maka tadi sebuah tantangan besar bagaimana mampu menerobos di antara keluarga besar Elsevier ya. Tentu kalau memang kita mau menekankan pada PTKI kita, jadi sains sains Islam, tentu tidak mudah karena yang satu adalah logika, yang satu bukan logika. Bukan berarti bahwa itu menjadi digabungkan. Tapi bagaimana misalnya ketika pembahasan kimia membahas tentang kode-kode bahwa di makanan ini mengandung bahan-bahan I4 misalnya 471 atau berapa yang mana itu adalah kandungan babi dan sebagainya, sentuhlah sedikit mungkin di bagian akhirnya bahwa kenapa akhirnya makanan yang mengandung I itu dikatakan dalam Al-Quran sebagai bagian yang haram. Nah, karena ada kandungan babi dan sebagainya. Nah, mungkin itu sentuhan-sentuhan keislamannya itu yang menjadikan nanti jurnal naskah-naskah di jurnal kimia itu menjadi kuat. Tapi tantangannya, karena itu kan berarti spesifik ya, dan butuh sentuhan, bisa jadi penulis nggak mampu di situ. Nah, kitalah sebagai editor boleh kok kalau mau memberikan tambahan, tapi dengan izin dari penulisnya. Nah, itu memang struggle kita di awal ketika jurnal ini masih merambah, mencari level-level yang lebih settle, tentu naskahnya masih tidak semuanya sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi nanti dengan seiringnya waktu, akan kita mencapai di level tertentu, maka naskah-naskah yang masuk pun akan banyak. Dan yang kedua, kalau kita spesifik dengan naskah tertentu atau tema tertentu, tentu saja jangan sampai jumlah naskah yang kita terbitkan itu banyak. Semakin banyak tentu semakin capek editornya. Nah, misalnya satu kali terbit 20 naskah. Untuk mendapatkan 20 naskah yang temanya spesifik, tentu hal yang luar biasa melelahkan. Akhirnya kita malah dikejar-kejar deadline, pusing sendiri. Jadi kita ambil yang paling minimum, dan IJIP itu dari 5 jadi 6, sekarang 8. Itu sudah maksimum, sudah saya rayu-rayu Prof. Zaki untuk mau nambah ke 10 karena banyaknya submission, tapi beliau tetap kekeh dengan 8, dan akhirnya saya juga berpikir, iya juga ya, kalau tambah banyak saya pusing gitu kan. Nah, jadi mungkin teman-teman yang naskahnya banyak sekali, di angka di atas 10 mencapai 20-an itu bisa dipertimbangkan lagi untuk mengurangi jumlahnya, dan itu boleh. Bisa jadi kita munculkan di history, sepertinya pertemuan yang lalu Prof. Martin pernah menyampaikan kalau ada perubahan-perubahan boleh mau disampaikan di history, atau kalau memang itu bukan hal yang krusial tidak muncul di history pun tidak apa-apa. Tapi kalau perubahan yang sangat signifikan dari 20 naskah jadi mungkin ambilnya 6 atau 8 naskah, tentu harus kita jelaskan. Jangan-jangan nanti dikira kita, loh berarti ini isunya belum lengkap, karena biasanya 20 sekarang tiba-tiba jadi hanya 8 saja, mungkin masih banyak naskah yang belum sempat diterbitkan atau kekurangan naskah. Dan di Scopus itu pun menyarankan boleh kok kita mengadakan call for paper, salah satunya sebagai cara untuk menjaring naskah. Jadi sebagaimana kemarin saya sampaikan, jangan hanya menunggu bola dari submission, tapi kita jemput bola, mengenali orang-orang yang kira-kira memiliki kualitas layak dengan jurnal kita untuk menghibahkan naskahnya. Nah, tentu saja bagaimana sih spesifiknya kimia dan Islam, sains dan Islam itu bisa menjadi satu paduan yang cantik, harus banyak piknik ya. Tadi Pak Irfan sudah menyampaikan, banyak baca. Nah, jadi editor itu jangan hanya mereject naskah atau mengatakan ini naskah baik atau tidak, tapi editor juga harus mau baca dan juga mau nulis. Nah, kalau kita tidak pernah nulis, kita tidak merasakan ditolak, kita tidak tahu bagaimana sih orang lain itu memberikan masukan
cara orang lain bekerja atau cara jurnal lain bekerja. Sehingga itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa untuk kita semua meningkatkan kualitas kita. Itu ada yang kelewatan nggak ya? Semoga nggak ada. Ini Masih Bu, mungkin nanti Ya. kalaupun misalnya tidak di sekarang karena waktu ya, bisa Ya. nggak misalnya kita diberikan penjelasan secara detail, misalnya proses review dan proses editorial yang bagus dengan standar Scopus itu apa saja yang perlu kami perhatikan? Gitu. Oke, iya. Mau sekarang apa besok aja ya? Iya, oh Jumatan. Saya ada bahannya sebenarnya, sudah siap dengan PowerPoint itu, tapi harus nyari dulu di file yang pas yang mana. Ya, jadi sebenarnya secara umum itu tidak dijelaskan di bagian Scopus, mau kriteria urut-urutannya, mau menjadi editor seperti apa, mau mereview seperti apa, tapi kita berpikir secara logika, berpikir secara logis proses-prosesnya seperti apa, dan juga termasuk kriteria untuk menjadi editor yang baik, ya kan? Itu seperti apa, dan syarat untuk menjadi seorang editor juga sudah dijelaskan. Jadi ketika kita memilih seseorang untuk jadi editor, kita pastikan satu bahwa yang bersangkutan itu expertise dan experience di bidang jurnal tersebut. Memang benar-benar catatan publikasinya itu sesuai dengan bidangnya. Jangan sampai ketika kita meng-hire editor untuk jurnal kimia, ternyata yang bersangkutan itu bidangnya adalah Arabic Studies atau bahkan pendidikan bahasa Arab. Ada contoh beberapa orang yang memiliki ID Scopus banyak, dikenal, tapi dia itu ternyata karena suka nempel-nempel sama orang, jadi bidangnya itu mulai dari sains sampai social science ada semua. Akhirnya diambil orang untuk jadi editor karena muncul semuanya. Nah, itu contoh editor yang tidak baik. Tapi harus kita pastikan bidangnya sesuai dengan bidang jurnal kita. Dan itu dilihatnya tidak pada bidang umumnya, tidak pada main scope-nya, tapi pada detail scope apa yang ada di jurnal kita. Yang kedua, harus memiliki publication record, tentu saja jejak publikasi. Kalau kita ngerayunya ke Scopus, memang logikanya editor itu harus punya catatan publikasi di Scopus. Tapi tidak berarti bahwa yang belum memiliki catatan di Scopus itu menjadikan tidak bisa jadi editor di tempat kita. Jadi boleh saja misalnya beliau menulis lebih banyak di Google Scholar-nya, di bukunya, yaitu hanya sebagai tambahan saja untuk melengkapi yang sebagian sudah punya ID Scopus. Dan juga diusahakan pernah menjadi, makanya di sini dikatakan poin 3, being reviewer for an international peer review journal. Editor itu sebaiknya juga adalah seorang reviewer. Nah, maka dengan kalimat ini menunjukkan Scopus itu juga memang ada reviewer, hanya yang menjadi minimum kriterianya bukan pada titik reviewer, tapi pada titik editornya. Kemudian apalagi beberapa jurnal itu pengennya editor itu seorang doktoral atau senior research atau ya peneliti yang senior. Nah, itu beberapa jurnal. Tinggal bagaimana kita memastikan dalam arti apakah semuanya harus seorang doktor ataukah boleh tidak doktor tapi beliau punya catatan publikasi yang banyak. Berarti apa? Memiliki penelitian yang banyak dan berarti wawasan beliau luas, sehingga ketika mengedit atau memberikan pekerjaan editor itu tentu tidak asal bilang iya atau tidak asal bilang jelek atau bagus, tapi memang memiliki pengalaman dalam hal academic writing tentunya. Dan hal yang paling umum sebenarnya itu punya entusiasme, punya passion sebagai editor. Nah, bedanya sekali lagi ketika di Sinta, semua itu jejaknya dicari, apakah memang editornya kerja atau tidak, karena minta user kita ya. Di Scopus tidak. Jadi, kalaupun memang ada beberapa yang akhirnya beliau itu hanya dalam tanda kutip kita pakai namanya untuk muncul di situ, tidak menjadi masalah. Tapi tetap ada beberapa yang memang kita gunakan. Dan di minggu depan kita akan membahas tentang editor itu ada perwakilan geografis. Nah, jadi itu akan menunjukkan kekayaan dari jurnal itu bahwa punya warga di banyak tempat. Itu pun nantinya kalau Scopus meden-medeni atau menakut-nakuti, beliau dari pihak Scopus akan mengkontak
editor tersebut untuk memastikan apakah yang bersangkutan itu memang benar-benar menjadi editor di tempat tersebut atau tidak. Nah, itu hanya di bagian main handlingnya aja. Tapi kalau untuk yang dalam tanda kutip advisory, international report atau sama dengan reviewer, belum pernah ada atau saya belum pernah mendengar bahwa pihak Scopus mengontak masing-masing itu untuk memastikan apakah yang bersangkutan kerja atau tidak. Begitu. Jadi terima kasih Pak Irfan sudah hilang. Katanya beliau mau jadi khotib di masjid, jadinya harus lebih awal datang ke masjid. Baik, untuk yang teman-teman yang lain, apakah masih ada yang akan ditanyakan atau karena hari Jumat? Jadi... Ibu Normaliha, iya, jadi yang laki-laki mungkin udah bisa izin untuk Jumatan karena udah mau Jumatan. Mungkin ibu-ibu kan tidak Jumatan, tetap aja bersama kita. Baik, siap. Jadi bapak-bapak dipersilahkan jika akan undur diri untuk persiapan Jumatan. Tapi untuk yang ibu-ibu, jika masih ada yang ditanyakan, didiskusikan, bisa berada di sini untuk tetap diskusi dengan kita. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit. Jadi panggilnya lah, Wak, kalau nak Bu Elis. Gimana Bu, Prof? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam ya Pak Ridwan. Iya Bu, benar Bu. Izin bertanya Bu. Silakan Pak. Mohon maaf dulu Bu, karena kami dari Banda Aceh, jadi ada sekitar 1 jam lagi waktu kami untuk sholat Jumat Bu. Oh. Jadi masih boleh bergabung. Alhamdulillah masih bisa bergabung ya. Iya Bu. Saya mau Pak bertanya ini Bu. Saya Ridwan dari Jurnal El Kauni, Winaranyiri Banda Aceh. Yang mau saya tanyakan itu kan Bu, gini Bu. Scopus itu kan waktu saat pendaftaran itu kan dia membuat pilihan. Boleh memasukkan akun untuk diperiksa sistem OJS-nya atau tidak. Dan satu lagi, memasukkan 9 artikel random atau 10 tadi yang Ibu sampaikan, atau 3 isu terakhir. Pemilihan dari kesempatan itu tadi Bu, yang kita masukkan tadi itu apakah berpengaruh terhadap proses penilaian dari Scopusnya Bu? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Ridwan dari Banda Aceh ya. Masih 1 jam lagi untuk sholat Jumat ternyata. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, di awal ketika kita daftar memang akan ada pertanyaan apakah akan boleh mengakses OJS atau tidak dan sebagainya. Tidak ada pengaruhnya untuk pilihan yang pertama. Jadi silahkan mau diambil yang slot manapun. Sepengetahuan saya hingga saat ini memang tidak ada masalah. Dalam arti tidak menjadi pengaruh dalam proses evaluasi. Tapi yang kedua, untuk memasukkan mengupload naskah 9 minimum, 10 maksimum, atau pilihan keduanya yaitu 3 terbitan terakhir. Nah, itu untuk milih 2 hal itu juga tidak ada pengaruhnya. Nah, kalau mau memilih 9 itu pun boleh, memilih yang 3 isu pun juga akan sama. Nah, tapi yang harus kita cermati sekarang, karena salah satu penilaian dari minimum kriteria Scopus itu adalah konten, isi. Nah, ketika kita memang tidak siap dengan 3 recent issues, dalam arti dalam 1 kali terbitan kan tidak semua naskah itu biasanya bagus. Ada yang bagus, dalam arti bagus itu apa? Ketika kita bicara konten, maka kita akan bicara tentang kesesuaian tema. Insya Allah di waktu mendatang kita ada section tentang hal itu khusus ya. Jadi misalnya kesesuaian dengan tema, originalitasnya, kemudian kontribusi to knowledge-nya ada enggak, similarity-nya seperti apa, referensinya bagaimana, kualitas bahasanya bagaimana. Nah itu yang terkait dengan substansi naskah. Kalau kita memberikan yang 3 isu terakhir, kita harus yakin bahwa memang naskah-naskah yang terbit di 3 isu terakhir itu memiliki kualitas yang sesuai diharapkan oleh Scopus, termasuk juga geografis penulisnya. Tapi kalau kita tidak yakin bahwa bisa jadi nanti di isu yang 2 itu ada yang karena mepet waktunya sudah harus segera terbit, akhirnya naskah yang
kesesuaiannya itu tipis-tipis, hanya karena agak-agak nyerempet, tapi mau nggak mau harus kita terbitkan, maka bisa jadi kita khawatir, jangan-jangan naskah yang minimalis itulah yang nanti akan dievaluasi oleh Scopus. Sehingga nanti Scopus bisa mengatakan ini tidak sesuai dengan temanya, atau bahkan karena waktu terburu-buru, kita di isu yang ketiga itu tidak sempat melakukan proof bahasa Inggrisnya, atau baik itu pada total naskahnya atau mungkin nanti hanya di abstrak dan judulnya saja. Nah, jangan-jangan nanti yang pas ketahuan jelek itulah yang difokuskan oleh si Scopus, karena dia punya fokus di 3 recent issues. Nah, maka bisa jadi akan muncul hasil evaluasinya poor English, bad grammar. Padahal bisa jadi sebenarnya dari naskah yang terbit di kita misalnya selama 5 tahun itu, ada naskah-naskah yang dari segi konten substansi bagus. Nah, itu tantangannya kalau kita memberikan 3 naskah terakhir. Terus, ketika kita mengatakan 3 naskah terakhir, bisa jadi yang dianggap naskah terakhir ketika misalnya kita apply-nya di bulan November, maka Desember itu akan menjadi salah satu naskah yang terakhir, yang dianggap yang terakhir oleh si Scopus. Nah, ternyata pas Desember itu kita kebetulan naskahnya ternyata kekurangan. Kita terbitnya baru bisa di Januari. Lah, pas Desember akhir itu, pihak Scopus ternyata berkesempatan untuk menilai punya kita. Sehingga Scopus akan melihat, loh ini edisi terakhirnya kok nggak terbit. Maka regularity-nya dianggap tidak bagus. Itu salah satu contoh yang dialami oleh jurnal Wali Songo kalau tidak salah. Jadi ditolak oleh Scopus dengan bagian yang terakhir itu memang belum sempat terbit. Dan yang dipilih saat upload dokumen adalah 3 recent issues. Maka kalau kami berpikir, dan juga ini pengalaman register jurnal yang ada di kami juga, Sinta 2, itu juga kelemahan kita adalah saat mengupload 10 dokumen sampel itu, kita tidak cermat. Karena mungkin kita belum memahami, oh jangan-jangan semua naskah bisa aja kita ambil. Nah, di situ kita harus cermat. Kita ada 5 tahun, sudah 5 tahun menerbitkan itu, ambillah sampel yang memang benar-benar dari kriteria naskah, substansi naskah itu yang paling baik menurut kita tentunya ya. Jadi ya tadi melihatnya kesesuaian temanya, originalitasnya, kontribusinya, bahasanya. Nah, karena pengalaman register jurnal kami di embargo 5 tahun, padahal itu jurnal dari pendidikan tadris bahasa Inggris. Tapi salah satu komen atau review yang paling menohok dan itu bikin kita kecolongan, bad grammar. Padahal sebenarnya di naskah yang terbit di jurnal tersebut banyak juga naskah yang bahasa Inggrisnya bagus. Tapi pada saat kita submit Scopus di tahun 2016 itu untuk yang register jurnal, itu kita memang nggak sampai ke situ. Pada saat 2016 kan belum banyak ya workshop-workshop atau model-model kelas yang seperti ini, sehingga kita hanya meraba-raba ngikut-ngikutin yang lain. Nah, ternyata di situ menjadi kelemahan kita. Kemudian tema-tema yang kita ajukan, ternyata naskah yang jadi sampel kita juga naskah yang dianggap sebagai common issue. Nah, tentu itu akhirnya menjadikan submission kita akhirnya tertolak. Nah, jadi untuk yang pertama tadi, apakah mau mengakses OJS atau tidak, itu sebuah pilihan yang tidak akan berefek dalam penilaian. Tapi yang di kedua, kalau mau memilih 9 naskah atau 3 isu terakhir, tidak menjadi masalah juga. Tapi yang menjadi masalah ketika kita tidak yakin dengan kualitas 3 isu terakhir, lebih amannya kita ambil yang 9 naskah untuk diupload. Nah, kenapa kita berpikir itu menjadi pokok penting juga? Pengalaman IJIM yang pernah kita sampaikan, setelah 1 tahun kita tidak maju stepnya ya, masih di step 3 lagi, ternyata ketika kita menanyakan apakah ada hal lagi yang bisa kita lakukan agar stepnya itu bisa bertambah, Scopus mengatakan silahkan mengupload 10 naskah kembali. Mereka tidak mengatakan 10 naskah terbaiknya, cukup mengatakan sampel document to upload begitu. Dan di situ kita pilih lagi dari segi geografis penulisnya, dari segi temanya kita pilih yang baik menurut kami di antara yang lainnya. Dan 4 bulan berikutnya, nggak butuh waktu lama setelah kita menunggu 1 tahun di PHP gitu ya, ternyata dinyatakan diterima dan dengan komen yang luar biasa bahwa well cited naskah-naskahnya menunjukkan bahwa
tema-tema atau hal yang diangkat oleh IJIM itu adalah hal yang penting untuk dikembangkan dalam ilmu pengetahuan. Nah, jadi ini pertimbangan untuk kita semuanya. Monggo silahkan. Dan sekali lagi, salah satu cara untuk menjaring naskah yang baik adalah dengan menjemput bola. Jadi kita harus punya naskah andalan, naskah jemput bola yang nantinya menjadi naskah untuk kita ajukan dalam sampel dokumen ketika kita submit ke Scopus. Begitu Pak Ridwan. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Yang lainnya masih ada? Ini masih ada beberapa menit lagi. Ya, jadi dengan sering ketemu teman-teman forum jurnal, pasti akan banyak ilmu yang bisa kita pelajari, walaupun terkadang karena pengalaman antara A, B, C, D, atau jurnal yang satu dengan jurnal yang lain itu berbeda-beda, bisa jadi memang akan ada pendapat yang agak-agak geseh gitu ya, dalam arti ini bilangnya begini, ini bilangnya begini, lalu bagaimana? Nah, dari situlah memang akhirnya kita harus mencermati, oh kondisinya begini, maka yang disyaratkan adalah seperti ini. Nah, dari situ kita nanti yakin semakin banyak ilmu kita, semakin banyak cerita-cerita pengalaman dari teman-teman pengelola jurnal yang sudah melaju, insya Allah kita bisa mengambil manfaat, oh ternyata ini loh yang harus saya lakukan dengan kondisi jurnal saya yang seperti ini. Dan tentunya Bapak Ibu pengelola jurnal mulai dari sekarang harus setelah ada kegiatan ini bukan berarti selesai ya, tapi ada hal-hal mandiri yang dilakukan di luar kegiatan ini, meskipun di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu. Ketika misalnya tadi kita menjelaskan bahwa ada reviewer, ada editor, kemudian editor itu syaratnya harusnya ini, cobalah dilihat di jurnalnya, fokus bagian editor, kira-kira editor di tempat saya ini sudah cukup atau belum cukup, apa kekurangan kami, dicatat, sehingga punya note, catatan harian atau catatan per pertemuan atau catatan mingguan, kekurangan jurnal saya bagian ini, sehingga di akhir nanti menjadi sebuah rekomendasi dari Bapak Ibu yang ada di sini, peserta yang ada di sini, untuk diajukan di rapat editor jurnal masing-masing atau mungkin ke pimpinan bahwa oh ternyata kami itu masih lemah di bagian ini, maka ini yang harus kita kejar dengan cara bagaimana ya strateginya dan sebagainya. Begitu Prof. Martin, atau saya kembalikan? Boleh satu lagi nggak Bu? Bu, boleh. Oh ya. Terima kasih Bu Nur. Kalau tidak ada lagi mungkin kelas bisa kita akhiri karena sudah hampir jam 12. Tapi kalau masih ada bisa kita lanjut lagi. Oh, iya. Ada satu kayaknya Bu Irma tuh masih mau tanya. Masih ada Bu Irma. Silakan Bu Irma Riani ya. Satu lagi ya sebelum diakhiri. Apakah ada untuk struktur atau sistematika penulisan ya artikel jurnalnya, Scopus punya template tersendiri atau seperti apa? Template jurnalnya. Ya. Baik, untuk Scopus tidak memberikan template khusus, tapi membahas bahwa ada template yang berbasis IMRAT. Ya, IMRAT Introduction, M-nya apa ya? Metodologi IMR, Result and Discussion. Nah, hanya itu yang pernah disinggung oleh Scopus. Nah, tapi kita harus berpikir bahwa kenapa Scopus memunculkan IMRAT. Tadi sudah kita lihat dalam prosentase, 75% naskah-naskah di Scopus adalah bidang sains dan teknologi, yang mana lebih bersifat kuantitatif tentunya ketimbang kualitatif. Dan untuk IMRAT dalam metodologi penelitian akan lebih banyak digunakan untuk penelitian yang kuantitatif ketimbang kualitatif. Nah, dan di sini tidak menjadikan hal wajib yang harus diikuti menggunakan ala IMRAT sebagai bukti bahwa IJIM tidak menggunakan IMRAT karena kami IJIM hanya menerima naskah kualitatif, tidak menerima naskah kuantitatif. Dan kami tidak menggunakan IMRAT, kami tidak memiliki aturan sistematikanya, intinya bahwa kami tidak punya section metodologi. Sehingga metodologi itu hanya muncul di abstrak. Nah, jadi hal yang sempat bikin saya malu sebenarnya, kami sampai 2019, atau IJIM sampai 2019, itu nggak punya template. Jadi kalau bahkan sudah terindeks Scopus pun kami nggak punya template.
seringkali akhirnya penulis itu menanyakan ke kami, entah melalui WA atau email atau melalui OJS sekalipun, apakah ada template untuk naskah diizin, dan kami selalu mengatakan tidak ada, cukup mengacu pada naskah yang sudah terbit. Nah, konsep kami dari awal dulu, atau bahkan mungkin teman-teman bisa ikuti, jadi tidak ada sistematika yang baku, tapi kita harus mau piknik ke jurnal-jurnal yang levelnya internasional. Kita lihat jurnal-jurnal yang ada di Elsevier, mungkin melalui Science Direct yang banyak free-nya, atau melalui portal-portal yang lain, kita lihat bagaimana sih sistematika jurnal-jurnal internasional tersebut. Apakah semuanya menggunakan IMRAD? Dan saya yakin jawabannya adalah tidak. Karena untuk naskah-naskah yang kualitatif, maka akan sangat jarang sekali kita temukan si metodologi dalam pembahasan yang khusus. Begitu Bu Irmanje? Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Martin. Monggo. Terima kasih Bu Nur. Jadi Bapak dan Ibu sudah lengkap apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita pada pagi hari ini menjelang siang untuk kriteria daripada indeksasi Scopus. Jadi 5 kriteria dasar ini tentunya adalah menjadi pemikiran sendiri bagi kita untuk melengkapi supaya bisa untuk siap untuk submit Scopus, mulai dari jurnal policy, content, jurnal standing, publishing regularity, online availability. Jadi kelima ini tentu nanti yang menjadi PR bagi kita bersama, terutama bagi jurnal-jurnal yang kita kelola, yang masih terindeks di tingkat 3, ada yang tingkat 4 tadi 1 kalau tidak salah, kemudian ada yang di tingkat 2. Namun pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh beliau ini sudah menjadi bahan sendiri bagi kita, sehingga ke depan ini dalam penerbitan terutama dari artikel-artikel yang akan kita publish, kemudian pengelolaan daripada manajemen sesuai dengan kriteria Scopus ini, tentu ini menjadi bahan evaluasi sendiri bagi kita Bapak dan Ibu. Dan terima kasih ini atas kebersamaan untuk hari ini, luar biasa materi kita, dan kita berikan approach yang luar biasa kepada Bapak Dr. Irfan ini dan Ibu Nurmalia. Dan besok kita ketemu lagi dengan materi, kalau tidak salah, kalau untuk besok kita tetap ke Scopus ya Bu ya, tapi lebih mendalam tentang evaluasi daripada kriteria Scopus. Jadi itu Bapak dan Ibu, sebelum bedah jurnal mungkin ada PR yang mau disampaikan oleh Bu Nurmalia, kita Bapak dan Ibu sampai hari pagi ini sudah bisa melengkapi dan bisa kita kaji. Baik, jadi PR-nya tadi sudah saya sedikit sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya, karena kita sudah mencapai pada minimum kriteria dari Scopus Selection, maka semua jurnal yang ada di kelompok ini untuk mencermati bagian autor dan editor. Jadi monggo dicermati kembali untuk editor khususnya, dicek satu-satu masing-masingnya apakah memang publikasinya sudah sesuai, rekam jejak publikasinya sudah sesuai dengan bidangnya, kemudian apakah memang expertise di bidang tersebut, seberapa banyak catatannya, kemudian variasi dari geografinya, dan juga tentang autor geografis dari autornya. Mungkin itu 2 hal awal yang bisa dijadikan PR sehingga nanti bisa mencermati seperti apa kondisi jurnalnya. Oh, sama satu lagi, mungkin di bagian M-scope-nya. Apakah M-scope-nya sudah memiliki distingsi atau dalam arti M-scope yang khas atau bunga rampai. Ketika bunga rampai berarti semua bidang bisa masuk di bagian tersebut. Mungkin akan lebih detailnya nanti akan saya sampaikan melalui grup WA aja, Bu Martin. Oke, terima kasih Bu Nur. Jadi itu sedikit pekerjaan yang harus kita selesaikan sebelum hari Senin lagi. Bapak dan Ibu mohon menghidupkan videonya semua karena saya mau ambil dokumen, karena dokumen ini sangat diperlukan untuk kegiatan terutama dalam segala hal yang
mohon kepada Bapak dan Ibu yang masih aktif untuk meng-on-kan videonya. Ya, Pak Butro sudah masih ada. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kebersamaan dan sampai jumpa hari Senin jam 10. Terima kasih juga untuk Ibu Nur Maliha yang setia mendampingi sampai pukul 12. Saya sebagai koordinator kelas menyampaikan permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan, namun alhamdulillah kelas hari ini berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Memang kita akan buka link Zoom setiap pembelajaran itu jam 9.45. Jadi supaya ada persiapan tersendiri, jam 10 tepat nanti para pemateri akan menyampaikan materi dan itu lebih efektif lagi. Baik, Bapak dan Ibu, banyak maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, sampai Ya, Bu, jumpa. ya. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih, sama-sama. Sampai ketemu lagi.